Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Kang Bohel. Saya di sini sedang ada entry JPY semua ya. Oke, jadi tadi yang awalnya saya analisa adalah USD JPY sini. Oke. USD JPY sini kalau kita lihat ya, di sini ada momentum sell. Kemudian harga sudah menyentuh zona re-entry ya. Jadi zona re-entry sell adalah EMA 5 dan 10 high di sini. Kemudian di time frame kedua, di sini udah rejection top Bollinger Band. Juga EMA 50 ini udah keluar teman-teman. Sini ya. EMA 50 udah keluar dari top Bollinger Band sini. Lalu tadi saya entry di sini ya. Saat terbentuk dominal candlestick sini. Nah ini. Satu candlestick ini diberi oleh 1 2 3 sini. Tadi saya sell di sini. Otomatis biasanya JPY itu selalu ngikutin induknya. Induknya itu JPY dan yang ada JPY lainnya itu anak-anaknya pasti ngikut. Misalkan seperti ini out JPY aku nggak entry ya. Padahal sih sama posisinya. Jika sama, nah kenapa saya tidak entry di sini? Ini bukan re-entry momentum ya sini, jadi saya lewati. Yang re-entry momentum lagi tuh ada JPY. Nah sama kan ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa momen yang sama kalau JPY itu ya. Ini kemudian CHF JPY di sini juga sama. Lalu Euro JPY juga sama. Re-entry momentum juga ya. Dan satunya GBP JPY juga sama ini re-entry momentum sini. Nah ya, kalau kemarin ini saya dapat dari sini teman-teman ya. Nah di sini ya, sini boleh teman-teman lihat saya di sini dapat kurang lebih ya $14 ya. Sini kemarin ya USD JPY. Coba kita perhatikan apakah anak-anaknya sama ngikutin ya ketika ibunya re-entry ini. Nah kemarin saya dapat dari re-entry sini. Candlestick arah kuku, kemudian membuat re-entry di EMA 5 dan 10, saya profit, kurang lebih saya take profit di samping sebelah sini yang nggak sampai selesai. Kemudian kita lihat posisi yang lainnya. Kebetulan kemarin saya hanya entry satu itu aja. Out JPY. Out JPY kemudian dari kemarin ini posisinya udah kayak gini terus ya, kurang bagus ya. Kemudian sama kan, saya ada JPY juga di sini. Cuma ini dari re-entry momentum ya. Kalau yang tadi saya entry USD JPY itu dari re-entry candlestick arah kuku. Yang ini dari re-entry momentum. Kemudian CHF JPY juga di sini dari re-entry momentum ya. Sini. Jadi kadang-kadang kalau JPY itu ngikutin ibunya ya. Induknya USD JPY-nya ada re-entry, kita tinggal cari yang lainnya pasti ada yang sama teman-teman. Nah yang ini kemarin dari sini. Nah cuma ya kalau diperhatikan tidak semuanya ini menyentuh zona re-entry. Sedangkan kalau saya ngambil yang menyentuh zona-zona re-entry, contoh ini. Zona re-entry itu EMA 5 dan 10. Nah ini ada momentum sell. Ini tidak menyentuh, makanya saya tidak ambil yang ini. Yang saya ambil adalah USD JPY. Kenapa USD saya ambil? Ini menyentuh zona re-entry. Pada dasarnya seperti itu aja teman-teman. Ya, dalam satu pair yang sama ya, JPY, ada yang benar-benar terkonfirmasi sesuai dengan rules kita, ada juga yang tidak. Contohnya ini. USD JPY ini re-entry candlestick arah kuku, kemudian dia menuju zona re-entry. Ini harus menuju zona re-entry sini. Nah, kalau yang
AUJPY udah jelas ya, ini sini momennya nggak jelas, oke. Kemudian CADJPY. Nah, CADJPY ini kalau kemarin kebetulan saya ini udah saya ambil juga di sini karena ini udah masuk. Ya, ada momentum dia menuju zona re-entry. Kalau yang satunya sini, nah ini nggak diambil kalau saya posisi seperti ini. Kenapa nggak diambil momennya? Karena ini tidak sampai ke MA5 dan 10. Oke. Nah, ini pun udah lumayan teman-teman ya. Udah ya $2 lah. Nah, nanti nih kalau misalkan profit 100.000 atau lebih ya, misalkan profit $10 itu 160.000. Nah, udah kita take profit aja seperti itu. Dan ini udah terpasang stop loss ya. Nah, stop lossnya yang ini $2. Jadi pastikan dulu stop loss dulu teman-teman kalau mau entry. Yang ini stop lossnya $2. Yang ini stop lossnya $1. Jadi dari 5 entry ini nggak ada $10 teman-teman stop lossnya ya. Walaupun saya 5 entry dalam 5 pair yang berbeda, itu resikonya nggak sampai $10. Artinya kalau kena SL semua, kalau USDJPY-nya dia tiba-tiba naik, itu yang lainnya naik dan kita pasti loss. Loss itu pun kita nggak MC ya. Di sini masih ada kurang lebih nanti sekitar 27 untuk bisa recovery lagi dengan cara yang seperti ini. Nah, itu ya. Apakah ini akan turun? Belum tentu ya. Yang penting kalau saya entry itu selalu percaya diri aja dengan apa yang saya tetapkan sebagai rules saya, cara entry saya gitu. Jadi misalkan ini rulesnya masuk, saya entry kayak gitu. Kalau nggak masuk ya jangan di entry. Orang masuk entry masuk rule aja belum tentu profit, apalagi yang asal-asalan, tebak-tebakan. Oke. Nanti saya update lagi ya. Itu dia guys, alhamdulillah ya. Udah profit $10 seperti target tadi ya. Sini sudah longsor ya. Rata-rata kalau induknya longsor, anak-anaknya juga longsor di sini ya. Oke. Sini juga. Nah, ya. Jadi tadi sebetulnya analisanya hanya dari USDJPY yang ini ya. Dimana USDJPY ini ada re-entry dari momentum sell. Nah, otomatis yang lain pasti ada yang sama re-entry momentum gitu, atau re-entry candlestick arah kuku ya, tepat di sini kan. Lalu kemudian untuk time frame kedua ini MA50 di luar Bollinger Band. Kemudian di sini udah ada rejection top Bollinger Band. Tadi entry di sini ya, saat terbentuk konfirmasi dominan candlestick di sini. Dan profit ya, tadi udah sampai $10. Oke teman-teman, itu aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.